Oke, teman-teman, masih semangat di ruang virtual statistik bisnis. Sesi ketiga, bagian kedua dari ukuran pemusatan data. Saya harapkan yang belum menonton sesi pertama agar lebih fokus untuk sesi kedua ini tentang ukuran pemusatan data. Silakan ditonton dulu yang video pertama ya teman-teman ya. Nah, kita sudah bahas kuartil, desil, dan persentil. Tetap fokus, relax agar belajarnya lebih bermakna. Kita awali bagian kedua ini dengan membahas ukuran letak ataupun posisi yang kita namakan dengan istilah kuartil. Jadi kuartil ataupun ukuran letak dan ukuran posisi ini merupakan ukuran yang membagi 4 bagian yang sama sesuai dengan namanya ya, kuartil. Ada yang buat K ya, ada juga yang menyimbolkan dengan I1, I2, I3 ya teman-teman ya, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Perlu saya sampaikan, kuartil 2 ini juga merupakan median daripada data tersebut, karena kuartil 2 ini tepat membagi data ini menjadi 2 bagian yang sama. Karena kita lihat di sini, di kirinya 50% dan di kanannya 50%. Kalau ini merupakan sebaran data, kita lihat antara kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga ini jaraknya masing-masing 25% atau seperempat bagiannya dari total 100 data ya teman ya. Jadi untuk menentukan letak kuartil data berkelompok ini dia menggunakan metode interpolasi yang ini Q1, Q2, Q3. Jadi kalau Q1-nya 1/4 N ditambah 1 ataupun 2/4 N ditambah 1 atau 3/4 N ditambah 1. Ini hanya untuk menentukan letak kuartilnya ya teman-teman ya. Namun untuk menentukan nilainya kita harus lihat tadi sebaran datanya. Nah, perlu saya sampaikan juga, menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ini kita harus urutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Misalkan di sini ada urutan data dari data terkecil hingga terbesar ya, X1, X2 data pertama, X2, ketiga hingga data ke-11. Berarti ini total datanya ada 11 ya teman-teman ya. Tapi datanya ganjil. Langkah pertama yang kita lakukan selain dengan metode interpolasi tadi, nah ini bisa juga dengan cara pengamatan langsung. Kalau di sini datanya 11, kita lihat nilai tengahnya. Ini kalau datanya ganjil, kebetulan di sini datanya ganjil, 11 tambahkan 1 ya, 12 dibagi 2, 6. Berarti data ke-6 lah yang menjadi titik tengahnya atau yang kita namakan I2. Nah, ini dia. Jadi nilai median ataupun I2 berada pada data ke-6. Kebetulan nilainya adalah 6. Nah, untuk I1 dan I2 serta I3 kita bisa lihat di sebelah kirinya ataupun di sebelah kanannya. Kita lihat di sini ada data ganjil juga ya teman-teman ya. Maka di sini terlihat nih tengahnya, juga di sini tengahnya. Jadi tepat menjadi membagi sebaran data ini menjadi 4 bagian yang sama. Nah, yang dinamakan I1 dan ini yang dinamakan I3. Satu nilainya 4 berada pada datum ketiga, I2 atau median nilainya 6 berada pada datum ke-6 atau data ke-6, I3 nilainya 9 berada pada datum ke-9. Jadi kalau kita lihat persentasenya ini 5%, 25%, tepat bagi sebaran data ini menjadi 4 bagian yang sama.
kebetulan di sini datanya ganjil. Oh ya, kalau misalkan kita contohkan untuk yang datanya genap ya teman-teman ya, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data di sini. Jadi nilai genap. Bagaimana menentukannya? Jadi pertama kita lihat 10 kita bagi 2 karena kita harus cari mediannya terlebih dahulu, yakni median itu sama dengan I2. Nah, datanya genap langsung kita bagi 2, 10 bagi 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah kira-kira letak mediannya. Jadi karena dia tidak persis pada data ke-5 atau pada data ke-6, maka nilai Q2-nya atau mediannya nanti tambahkan datum ke-5 dan datum ke-6 ini kemudian dibagi 2. Ini dan di sini 7 lah nilai Q2-nya. Nah, di mana letak Q1 dan Q3-nya? Kita lihat ini ke kiri dan ke kanan, lalu kita bagi 2. Ini tepat bagi bagian ini menjadi 2 bagian yang sama. Inilah Q1 nilainya 5 dan Q3 di sini nilainya 9. Oke, teman-teman ya, ini gampang ya. Ini tepat ini 25%, 25%, 5% dan ini juga sudah 20%. Itu untuk data tunggal yang saudara datanya harus diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar hingga data terkecil, karena kuartil itu merupakan ukuran letak atau posisi. Teman-teman, kuartil 1 ini disebut juga kuartil bawah, dan Q3 ini disebut juga kuartil atas. Teman-teman ya, bawah dan kuartil atas. Untuk data berkelompok, bagaimana cara menentukan nilai kuartilnya, baik Q1, Q2, ataupun Q3? Tentu kita harus lebih dahulu menentukan letak Q1 dan Q2 maupun Q3-nya. QI di sini nilai kuartil ke I, di mana I ini 1, 2, dan 3. TB di sini tepi bawah kelas ke I, I1, I2, dan I3 tergantung yang dicari nilai kuartilnya. N itu jumlah frekuensi data atau total frekuensi. Frekuensi kumulatif di sini yang dipakai adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi kalau dia Q1 di sini sebelum kelas Q1, FQI frekuensi kelas QI. Jadi frekuensi pada kelas kuartil tersebut. Nah, P di sini masih tetap panjang interval kelas. Di sini ada contoh sebaran data hasil panen palawija, sebuah data yang kita sudah peroleh dalam bentuk tabel frekuensi distribusi seperti ini ya teman-teman ya. Dengan bentang 30 sampai 34 kg dia frekuensinya 8 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini jumlah datanya ada 80. Nah, ini perlu teman-temannya, jumlah datanya di sini 80 untuk menentukan nanti Q2 ataupun mediannya, nilai tengahnya teman-temannya. Nah, di sini kita coba menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Karena nilai datanya ada 80 dan data ini adalah genap, maka kita bisa langsung bagi 2. Atau bisa juga kita tentukan satu persatu dari Q1. Q1 itu kan kita peroleh dari 1/4 data. Dari semua data ini, Q2 itu setengahnya atau 2/4-nya, dan Q3 itu 3/4 dari seluruh data ini. Ini Q1 ini berada pada datum ke-20, yakni 1/4 dari 80, yakni 20. Berada di mana datum ke-20 ini? Untuk mempermudah kita juga bisa buatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya. Yang di sesi sebelumnya ini juga sudah saya bahas bagaimana menentukannya. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari 34,5 ada 8, seterusnya tambah 10, 18, tambahkan 13, 31, dan seterusnya. Hingga frekuensi kumulatif kelas terakhir 60 sampai
yakni 80. Ini harus sama ya, selalu sama untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini membantu kita juga untuk menentukan di mana letak Q1. Dia berada pada datum ke-20, teman-teman ya. Datum ke-20 itu dari sini kita bisa lihat di sinilah letak data pertama sampai ke 8, data ke-9 sampai ke 18, data ke-19 hingga ke 31. Nah, sudah ketemu nih. Disinilah letak Q1, yakni berada pada data ke-19 hingga ke-31. Sehingga ini kita bisa tandain inilah letak kuartil pertama ya, teman-teman ya. Nah, dari sini kita ambil tepi bawah kelasnya, kita kurangkan 0,5 menjadi 39,5. Frekuensinya adalah 13, kemudian nilai frekuensi kumulatif FK-nya yang dipakai adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yakni 18 ya. Nah, Q1-nya, nilai Q1-nya merupakan tepi bawah kelas kuartil pertama, yakni 39,5, 40 dikurang 0,5, kemudian ditambahkan dengan 1/4 karena kuartil pertama ya, 1/4 kuartil pertama, 4 itu dari kuartil kali N, 80 tadi kita sudah hitung, 20 dikurang 18, 18 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yakni panjang kelasnya ada 5 dan frekuensi kumulatif kelas kuartil adalah 13. 20 dikurang 18 dibagi 3 kali 5, kita catatkan di sini nilai Q1-nya, kuartil pertamanya adalah 40,27. Kalau kita cek di sini 40 sampai 44 ternyata benar ya teman-temannya, berada pada data 40,27. Itulah kuartil pertamanya. Kalau kita lanjutkan lagi menentukan kuartil keduanya, kita harus tempatkan dulu di data keberapa kuartil kedua itu atau kelas kuartil kedua. Nah, sebenarnya kelas kuartil kedua ini sudah kita simak di cara menentukannya di saat kita belajar bagaimana menentukan median, yakni nilai tengah ya teman-teman ya. Setengah dari data ini yaitu 80 dikali setengah berada pada data ke-40, berarti dia pada kelas keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia kuartil kedua. Nah, ini datum ke-40. Kalau ini dari frekuensi kumulatif ini kita lanjutkan, di sinilah letak data ke-40, 32 sampai 48 ya teman-teman ya. Ini dia nanti tepi bawah kelasnya kita ambil dari 45 kurang 0,5 dan ini kita sudah ketemu 2/4 dari 80 yakni 40, kemudian dikurang 31, 31 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median karena sebelum kelas kuartil, karena yang mau kita cari di sini adalah kuartil kedua. Di sini panjang kelasnya adalah sama 5, 64 dikurang 60 tambahkan 1 yaitu 5 ya. Lagi-lagi jangan lupa ya teman-teman ya, menentukan interval kelas atau P. Nah, di sini sudah ketemu bahwa nilai Q2 atau kuartil kedua ataupun median dari data ini adalah 47,14. Demikian selanjutnya kita menentukan kuartil ketiga, yakni 3/4 dari data ini, disitulah letak kuartil ketiga, yakni pada datum ke-60. Mana kalau ini kita teruskan, berada pada kelas mana? Datum ke-60 itu 48, di sini 49, sampai dengan 62, di sini 63, sampai 73. Sudah lewat ya teman-teman, berarti Q3 itu berada di sini. Ini kelas interval kelas 1, 2, 3, 4, 5. Interval kelas ke-5, yakni pada bentang 50 sampai 54 kg. Dari sini kita ambil tepi bawah kelasnya 49,5. Kemudian nah nilai datum ke
3/4 dari 80 itu adalah 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini, yakni 48 dibagi 14. 14 itu frekuensi kumulatif kuartil ketiga ini. Kalikan 5 panjang interval kelas, yakni 53,78 lah kuartil ketiganya. Lalu saya tambahkan lagi, Q1 ini merupakan kuartil atas, Q3 ini juga merupakan kebalik, Q1 ini merupakan kuartil bawah, Q3 ini merupakan kuartil atas, teman-teman ya. Nah, itu tentang kuartil data berkelompok. Berikut ukuran letak desil. Kalau tadi kuartil data tersebut, urutan data tersebut dari data terkecil hingga terbesar itu dibagi 4, untuk desil data tersebut setelah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama yang dinamakan dengan desil. Jadi untuk desil 1 itu 10%-nya, desil kedua 20%-nya, dan seterusnya. Berarti untuk desil berada di mana mediannya? Yakni pada desil ke-5. Ini dia desil ke-5 ataupun median daripada data ini. Karena median tadi yang membagi dua data tepat menjadi dua bagian yang sama. Jadi baik kuartil, desil maupun nanti persentil, tata cara menentukannya selalu dimulai dari kelas median ya teman-teman ya. Kalau di kuartil Q2 sebagai median, kalau di desil D5 sebagai kelas median ya. Jadi dari D1, D2 hingga D9, 90% dari data tersebut. Nah, untuk desil data tunggal, ya, kita bisa menentukannya desil KI dengan menggunakan metode interpolasi data KI. Kalau misalkan yang dicari adalah desil ke-1, I-nya 1, N-nya adalah jumlah datanya ditambahkan 1 dibagi 10. Nah, itu bisa dari 1 sampai ke 9 untuk desil, teman-teman ya. Di sini ada contoh, tentukan nilai desil ke-7, desil ke-3. Jadi kita tidak cari satu persatu, silakan latihan mandiri saja untuk menentukan desil pertama, desil kedua, dan desil ketiga. Nah, ini kita menggunakan pengamatan ya. Setelah data diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, di sini 88, inilah gunanya kita mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Ini kalau kita tahu nih jumlah datanya adalah 15, kalau N-nya 15 dia ganjil tambahkan 1 ya. 16 dibagi 2, 8, berada pada data ke-8 lah desil kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini dia ada yakni 12. Inilah D5-nya. Nah, D5-nya. Tapi di sini yang mau dicari adalah desil ke-7 dan desil ke-3. Desil ke-3 kita menggunakan metode interpolasi, yakni 3, karena I-nya 3. N-nya 15 ditambahkan 1 dibagi 10. Berarti ada pada data ke-4,8. Nilai 4,8 ini merupakan nilai pecahan. Jadi data keempat nilai pecahannya 0,8. Berarti nilai desil ketiga itu adalah data keempat. Data keempat 1, 2, 3, 4. Yang ini dia ditambah 0,8. 0,8 tadi nilai pecahannya ya. Nilai pecahannya dikali data kelima dikurang data keempat. Karena ini data keempat, ini data kelima kurang data keempat, 10 kurang 10, 0, nilainya 0, berarti data keempat ditambah 0,8 kali 0, 10 ditambah 0, nilainya 10, berarti disinilah letak desil ketiga tersebut. Kisaran ini yang di conteng merah ini ya teman-teman ya, D3. Kemudian kira-kira di mana letak D7 ya? Nah, kita masih menggunakan metode interpolasi. Desil ke-7 itu atau kisaran 70% dari semua data kalau kita menggunakan persen ya. Di sini kita menggunakan metode interpolasi bahwa desil ke-7, 7 dikali 15, N-nya 15 tambahkan 1 dibagi 10. Berada pada data ke-11,2. Data ke-11
0,2. Jadi 0,20 itu adalah nilai pecahannya. Berarti nilai D7 itu berada pada data ke-11, yakni ini dia, udah saya tandain di sini. Nah, ini 14 ditambah 0,2. 0,2 itu tadi nilai pecahannya. Data ke-12 setelahnya dikurang data ke-11, 15 dikurang 14, ya 1 kalikan 0,2 berarti 14 ditambah 0,2 atau 14,2. Disinilah kisarannya letak D7-nya, teman-teman. Nah, itu untuk contoh data tunggal menentukan ukuran letak desil, di mana data diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, kemudian dibagi 10 bagian yang sama. Nah, kita lihat lagi desil data berkelompok, teman-teman. Untuk desil data berkelompok, kita harus tentukan dulu letak desilnya, ya teman-temannya. Karena tadi desil itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, jadi bisa dari desil ke-1 sampai ke-9. TB di sini merupakan tepi bawah kelas desil, dan N di sini adalah jumlah data total frekuensi, FK di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil, dan FDI di sini frekuensi kelas desil, P-nya merupakan panjang interval kelas. Di sini ada satu contoh, tentukan desil keempat dari data pada tabel frekuensi berikut ini. Usia yang terdampak COVID-19, nah, di sini usia 30 sampai 34, frekuensinya ada 8 yang terkena positif COVID-19, hingga kelas ke-6 usia 60 sampai 64 ada 7 orang yang terkena, yakni kalau kita jumlahkan ini semua, total data yang kita peroleh adalah 80 yang sudah terkena dampak di satu wilayah, ya. Nah, dari sini misalkan kita di sini disarankan mencari desil keempatnya. Desil keempat tentu kita harus cari dulu letak desilnya. Desil keempat berarti 4/10 kali N. Karena ini data berkelompok, jadi kita bisa menggunakan yang persen ataupun desil keempat, ya 4/10. Kalau dia desil ke-1, 1/10. Kalikan N. 4/10 dikali 80, ya. Jadi ini data ke-32. Nah, letak data ke-32 ini berada di mana? Kita bisa terbantu dari frekuensi kumulatif kurang dari, ya teman-teman, ya, untuk letak data ke-32 ini. Nah, bisa kita bantu. Nah, di sini desil keempat terletak pada interval keempat, yakni 45 sampai 49. Atau kita menggunakan alat bantu frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini data ke-1 sampai 8, data ke-9 sampai ke-18, 19 sampai ke-31, 32 sampai ke-48. Nah, karena yang mau kita cari adalah desil keempat, di mana desil keempat kita peroleh di sini berada pada data ke-32. Nah, berarti di sinilah dia 32 sampai 48 ini yang dinamakan kelas desil keempat. Nah, dari sini kita bisa peroleh tepi bawah kelas desilnya adalah 45 kurang 0,5, 44,5, tambahkan tadi kita sudah cari di sini 4/10 dikali N, 32, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yakni 31 dibagi frekuensi kelas desil 17. Ini dia. Jadi 31 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang ini yang dipakai, lalu dikali panjang interval kelas 5. Jadi desil keempat pada data ini adalah 44,79. Tentu satuannya di sini adalah umur, bukan M, ya teman-teman, ya. Lalu itu yang bisa kita peroleh dari data desil, bagaimana menentukan desil data berkelompok, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya adalah
ukuran letak data berikutnya yang dinamakan persentil. Di mana kalau kuartil dibagi 4, kalau desil data itu dibagi 10 bagian, untuk persentil data tersebut dibagi menjadi 100 bagian yang sama, di mana bagian per bagian itu P1 hingga P99, persentil pertama, persentil kedua, persentil ke-99 itu berada pada 99% ya. Jadi kita bisa lihat bahwa P50 itu yang menjadi median ya. P50 itu yang menjadi median daripada data ini. Jadi kalau di kuartil tadi adanya di Q2, di desil tadi adanya di P5, di D5, dan di persentil berada di P50. Atau kalau kita menggunakan persen di sini, 50% dari keseluruhan data, yaitu 100%. Nah, persentil data tunggal. Jadi untuk data tunggal, sama halnya dengan desil, kita harus urutkan data tersebut dari data terkecil hingga data terbesar. Tentukan nilai persentil ke-65 dari data. Misalkan di sini ada sebaran data yang masih acak, kita harus urutkan dulu dari data terkecil hingga data terbesarnya. Kita sudah dapatkan di sini, total datanya adalah 17, N-nya 17. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa langsung tempatkan di mana persentil ke-50, tapi dalam soal ini kita ditanya menentukan persentil ke-65. Persentil ke-65 dengan menggunakan metode interpolasi kita dapatkan, karena yang ditanya adalah persentil ke-65, I-nya 65, dan 17 itu jumlah datanya, total keseluruhannya ditambahkan 1 dibagi 100, yakni berada pada datum ke-11,7. 0,7 itu merupakan nilai pecahannya. Berarti persentil ke-65 ada pada data ke-11 ditambah 0,7, kemudian dikalikan data ke-12 dikurang data ke-11. Data ke-11 yakni berada pada angka ini, ya teman-teman ya. Setelah kita urutkan, kemudian data ke-12 dikurang data ke-11. Data ke-12 itu 19 kurang 18, yakni 1 dikali angka desimal 0,7, yakni 18 ditambah 0,7, 18,7 lah nilai persentil ke-65. Itu contoh untuk persentil data tunggal atau data tidak berkelompok ya teman-teman ya. Silakan di pause dan diulang lagi agar lebih dapat ya teman-temannya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menentukan persentil data berkelompok. Di sini data berkelompok kita harus tetapkan dulu letak persentil tersebut, persentil 1, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga persentil ke-99. Ada sebaran data, tentukan jangkauan persentil pada tabel berikut ini. Untuk menentukan jangkauan dengan menggunakan desil, kita menggunakan rumus bahwa jangkauan persentil itu, data yang digunakan adalah persentil ke-90 dikurang persentil ke-10. Untuk persentil ya teman-teman ya, jangkauan yang digunakan persentil itu adalah persentil ke-90 dikurang persentil ke-10. Berarti dalam hal ini, untuk menentukan jangkauan persentil data berikut ini, harus kita dapatkan persentil ke-10 dan persentil ke-90. Di mana persentil ke-90 dan ke-10 kita bisa tepatkan dulu berada di mana letaknya ya teman-temannya. Jumlah datanya ini ada 100 ya. Kalau untuk mencari mediannya kita sudah bisa dapatkan langsung 100 dibagi 50 atau 50% dari data ini. Di sini kita menggunakan metode interpolasi P10 ataupun P90. P10, 10/100 dikali N, yakni pada datum ke-10.
Datum ke-10 di sini kita bisa menggunakan alat bantu frekuensi kumulatif. Ini data ke-1 sampai ke-5, data ke-6 sampai ke-20. Inilah letak persentil ke-10 atau P10, teman-temannya. Nah, dari sini kita bisa tentukan tepi bawah kelasnya, yakni 32,0 dikurang 0,5, yakni 31,05. Karena di sini menggunakan satu digit koma ya, tentu kita gunakan 0,05. Sehingga tepi bawah kelas persentil ke-10 ini adalah 31,95. Nah, inilah frekuensinya 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ini adalah 5. Nah, dan juga panjang interval kelasnya adalah 32 dikurang 25,0 yakni 7. Atau kita gunakan batas atas dikurang batas bawah tambahkan 1 gitu ya teman-temannya. Jadi kita genapkan panjang interval kelasnya adalah 7. Nah, di sini kita bisa dapatkan persentil ke-10-nya. Tepi bawah kelasnya tadi kita sudah dapatkan 31,95 ditambah 10 kurang 5, 10 itu tadi datum ke-10 ya, dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya yakni 5 dan dibagi frekuensi kelas persentilnya 15. Nilai kali 7 nilainya adalah 34,28. Selanjutnya kita harus mencari nilai P90 untuk mendapatkan jangkauan persentil ini, teman-temannya. P90 berada pada datum ke-90. Yakni kalau kita bisa cek di sini dari frekuensi kumulatif ini kita bisa dapatkan di sinilah data ke-87 sampai ke-94. Di mana data ke-90 itu berada pada kelas ini 60 sampai 66,9. Nah, dari sini kita bisa dapatkan tepi bawah kelasnya, kemudian dapatkan frekuensi kelas persentil ke-90-nya, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 90-nya, yakni 86. Panjang interval kelas masih sama 7. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Bobot dari tepi bawah kelasnya yaitu 59,95 karena di sini kita menggunakan angka pecahan 0,0 ya. Teman-temannya 0,05 hingga kita kurangkan batas bawah dikurang 0,05 ya. Dikurang 86, 86 itu merupakan frekuensi kumulatif kurang darinya. Ini 86, 90 itu tadi dapat kita ke data ke 90, 90 per 100 dikali N, N-nya 100. Nah, kali 7 hasilnya adalah 63,45. Oke, teman-teman ya. Demikian untuk persentil data berkelompok. Jadi jangkauan persentil dari data ini adalah P90 dikurang P100, persentil 90 dikurang persentil 10, 63,45 dikurang 34,28 nilainya adalah 29,17. Itulah jangkauannya. Jadi dengan persentil ini kita juga bisa melihat sebaran datanya apakah terdistribusi normal, simetris, atau terdistribusi secara negatif ataupun positif. Demikian perkuliahan pertemuan ketiga ini, teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian.